Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fesi Wisono. Saya berasal dari Fakultas Teknologi Informatika dan Ilmu Perpustakaan dan Sains Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang resensi buku non-fiksi. Saya akan mengulik buku non-fiksi, lalu saya bikin resensi dari buku tersebut dan saya tuangkan dalam video. Di sini saya mengambil judul buku yaitu Negeri Para Pedebah. Penulisnya itu Terelie. Jadi saya akan menjelaskan tentang strukturnya. Tebal buku tersebut adalah 440 halaman. Tahun terbitnya 1 Juli 2012 dan penerbitnya Gramedia Pustaka Utama. Di sini temanya mengangkat berbau politik. Tema dari novel tersebut itu seperti genre politik ekonomi. Dan novel ini sangat menarik bagi pembaca, khususnya bagi pembaca dewasa yang demen dengan yang kagum, yang menarik, yang tertarik dengan bau-bau politik. Itu diwajibkan untuk baca buku ini sih. Jadi saya akan menjelaskan tentang penokohannya. Di sini tokoh utama dalam novel tersebut atau novel Negeri Para Pedebah ini adalah Thomas. Thomas adalah konsultan keuangan profesional yang dikenal secara internasional. Ia lulusan universitas ternama dan kerap melanglang buana sebagai pembicara terkait ekonomi dan keuangan yang dipakarinya. Tidak banyak yang tahu kalau Thomas tergabung sebuah klub, itu kayak sebuah klub kayak petarung dalam film Fight Club gitu, bersama sejumlah orang-orang penting lah. Di lantai 6 sebuah gedung perkantoran di Jakarta, dan hampir tidak ada yang tahu sesungguhnya. Jadi bagi pembaca dewasa yang berbau politik, yang demen bau politik, bau ekonomi, bau jalanan juga disarankan untuk baca novel ini sih. Jadi lanjut ceritanya, yaitu dan hampir tidak ada yang tahu siapa sesungguhnya Thomas ini dan dari mana ia berasal, kecuali tentu saja keluarga dan orang-orang dekat dengan Thomas. Tapi bagi keluarganya, Thomas adalah Tommy, keponakan dari Om Lim, pemilik bank semesta. Umurnya 30 tahun, tapi dia sudah sering menjadi pembicara dalam acara-acara bergengsi di dalam maupun di luar negeri loh. Dengan pesertanya adalah pimpinan perusahaan, dan ia sendiri memiliki perusahaan konsultan yang ternama. Ia pandai memotivasi orang dan memberi masukan yang jitu untuk para klien bisnisnya. Dalam cerita tersebut, Thomas memiliki karakter yang cerdik, gesit, cerdas fisik, kuat, humoris, tampan, dan kesibukannya bahkan melebihi kesibukan presiden. Di dalam novel ini kalian akan tercengang bagaimana media bisa disetir oleh Thomas. Jadi kalau mau dikaitkan dengan dunia nyata, Thomas ini seperti Raffi Ahmad. Dia masuk ke genre politik, Raffi Ahmad mungkin relawan. Dan dunia Fight Club itu Raffi Ahmad juga pernah masuk ke One Pride itu acara bergengsi antara orang-orang penting juga sih, seperti istrinya Nia Ramadan, suaminya Nia Ramadan, siapa lupa saya. Jadi balik lagi ke topik resensi. Di balik gemilangnya karir Thomas, ternyata ia tuh memiliki masa lalu yang menyedihkan. Papa mamanya meninggal dalam kebakaran rumah ketika ia sedang mengantar susu untuk tetangga-tetangganya. Dia bisa dikaitkan lagi dengan film yang berjudul Gundala. Gundala ya. Itu seperti pemerannya Pengkor. Jadi dia merusak politik di Indonesia untuk kepentingannya sendiri. Itu di film Gundala yang menjadi antagonisnya di Gundala. Pokoknya ceritanya hampir mirip-mirip seperti itu. Tapi bagi keluarganya tuh Thomas itu adalah Tommy, keponakan dari Om Lim, pemilik bank semesta. Jadi balik lagi yang seperti tadi saya bilang, sesungguhnya dalam 2 hari itu Thomas bersusah payah mempertahankan bank semesta. Jadi dia ya balik lagi sih kayak menekankan perusahaan omnya. Jadi omnya itu mempunyai
seperti CEO gitulah di bank semesta. Dan ceritanya kalau saya lanjutkan lagi tidak cukup waktunya. Pokoknya bagi orang-orang yang pecinta genre politik, genre ekonomi, genre jalanan, yang demen sama drama tapi dicampur dengan bumbu-bumbu politik, bumbu-bumbu ekonomi, itu ini cocok sih. Mungkin kalau dibentuk lingkungan untuk membaca buku novel ini tidak disarankan untuk anak kecil ya. Mungkin 18 tahun ke atas sampai ya 60 tahunan lah. Jadi saya sangat menyarankan buku ini untuk anak-anak kuliahan sih, justru yang demen-demen politik. Jadi kelebihan dan kekurangan dari novel ini tuh, kelebihannya dari novel ini adalah dapat mengajarkan kita menjadi orang yang mandiri dan menjadi orang yang selalu berusaha. Seperti yang tadi saya bilang, seperti kalau di dunia nyatanya seperti Raffi Ahmad lah, biar bisa gampang diambil asumsinya. Dan kekurangannya sih ya bahasanya sangat baku sih ya, agak. Jadi kalau baca tuh kadang suka nge-translate, misal seperti apa ya, komunis gitu-gitu sih. Jadi wah, familiar banget nih kata-kata tapi saya tidak tahu definisinya, jadi kita cari di Google, menambah wawasan juga sih. Tapi kekurangannya juga kalau buat orang-orang yang males jadi susah untuk mencarinya. Jadi sekian sih dari resensi saya tersebut. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.